Wes. Ada. Tak mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga bisa bertemu lagi seperti hari biasanya. Untuk Eindhoven kita lakukan selama kurang lebih 10 menit. Baik, langsung saja laporan dari masing-masing tim. Baik, terima kasih Bu Nisrina selaku Karo. Baik, pasien di tim 1 ada BBLR dan Pos Atresia Ani. Dan juga ada ARDS. Untuk bayi pertama, bayi A jenis kelamin perempuan dengan BBLR, usia 9 hari, perawatan hari ke-6 dengan diagnosa keperawatan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Keluarga mengatakan anaknya tidak mau menyusu dan rewel. Dengan data objektif, berat badan 2.500 gram, OGT sudah dilepas, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui DOTS. Refleks menelan dan menghisap kuat, triplik bibir sudah lembab, susu 36,7 derajat Celcius, nadi 130 kali per menit, respirasi rate 32 kali per menit, SPO2-nya 98%. Masalah teratasi dengan terapi lanjut, Penkes kepada keluarga, dengan cara menyusui yang benar dan observasi kondisi bayi. Lalu untuk pasien kedua, bayi B dengan jenis kelamin laki-laki, diagnosa medis Pos Atresia Ani, usia 7 hari perawatan hari ke-7, dengan diagnosa keperawatan resiko infeksi, keluarga mengatakan anaknya sudah tidak rewel. Dengan data objektif berat badan 2.825 gram, terpasang kolostomi, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu. Tidak ada tanda-tanda infeksi pada stoma. Suhu 36,5 derajat Celcius, SPO2-nya 98%. Nadi 134 kali per menit, respirasi rate 32 kali per menit, masalah teratasi sebagian dengan terapi lanjut, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitoring TTP, mempertahankan teknik aseptik, dan pemberian antibiotik amoxicillin 0,05 mili. Pasien 3, bayi G dengan jenis kelamin laki-laki, diagnosa medis ARDS, usia 4 hari, perawatan hari ke-3, dengan diagnosa keperawatan, ketidakefektifan pola napas, keluarga mengatakan anaknya rewel dan napasnya terlihat sulit. Dengan data objektif berat badan 2.600 gram, terpasang nasal kanul dengan 1,5 liter per menit, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui OGT. Terdapat retraksi dinding dada, tidak terdapat pernapasan cuping hidung, suara ronsi, dan hasil laboratorium leukosit 32.000 mcl dan ronsen data terdapat efusi pleura, suhu 36,4 derajat Celcius, SPO2-nya 80%, nadi 150 kali per menit, respirasi rate 70 kali per menit. Masalah belum teratasi, terapi lanjut pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitor pola napas, dan monitor SPO2. Pemberian dextrose 10%, 2 cc per kilogram berat badan. Kalsium gluconat 6 mili per hari, dan berikan paracetamol dan antibiotik. Pemberian oksigen tetap dilanjutkan, memonitor terapi oksigen, observasi tanda keracunan oksigen, kelola oksigen sesuai indikasi, pemantauan oksimetri, dan nilai gas darah arteri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Bu Nisrina selaku Karo. Baik, terima kasih atas penyampaian dari tim 1. Selanjutnya tim 2, silahkan. Iya, terima kasih Bu Nisrina atas waktunya. Selanjutnya, pada pasien bayi H dengan jenis kelamin laki-laki dengan ikterik neonatus usia 7 hari, perawatan hari ketiga dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan termoregulasi. Keluarga mengatakan kulit anaknya sudah tidak terlalu berwarna kuning. Dengan data objektif berat badan 2.800 gram, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui DOT, hasil bilirubin 19 mg per dl, suhu 36,7 derajat Celcius. Untuk masalahnya belum teratasi. Terapi lanjutnya, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui DOT, monitor TTV, dan fototerapi. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Nurse Mahmudah.
Baik, terima kasih Bu Ila untuk waktunya. Pasien 3, bayi I dengan jenis kelamin laki-laki dengan ikterik neonatus, usia 8 hari, perawatan hari kedua, dengan dasar perawatan ketidakefektifan fungsi regulasi. Keluarga mengatakan kulit anaknya sudah tidak terlalu berwarna kuning dengan data objektif, berat badan 300 gram, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui DOTS, hasil bilirubin 24 mg per dl, suhu 36,5 derajat Celcius. Masalah belum teratasi. Terapi lanjut pemberian susu 30 cc per 3 jam, DOTS, monitor tanda-tanda vital, fototerapi. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Bu Karu, Bu Nisrina. Terima kasih atas penyampaian dari tim 1 dan tim 2. Semangat untuk yang dinas pagi untuk melakukan tugasnya. Untuk yang dinas malam, terima kasih atas kerja kerasnya. Dengan kerja keras, kita dapat memberikan kesembuhan untuk orang lain. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Baik, untuk hari ini saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pulang dan hati-hati di jalan untuk yang dinas malam dan semangat untuk yang dinas pagi. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pre-conference. Selamat pagi, apakah semuanya sudah berkumpul? Sudah, Bu. Sudah. Baiklah, marilah segera kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara pre-conference dengan waktu kurang lebih 10 menit pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, laporan dari kedua Katim. Yang ketiga, menyampaikan masalah, mendiskusikan masalah, dan dilanjutkan dengan menyampaikan jadwal kegiatan oleh Katim yang akan dilakukan pada pagi hari ini. Setelah tadi kita buka dengan berdoa, lanjut ke acara yang kedua, yaitu penyampaian masalah. Saya persilahkan kepada masing-masing Katim untuk menyampaikan masalahnya. Baik, terima kasih Bu Nisrina. Saya Umi, selaku Tim 1, melaporkan bahwa perawat asosiat di Tim 1 ada perawat Vina. Baik, terima kasih. Silahkan untuk Katim kedua, monggo. Baik, terima kasih Bu Nisrina selaku Karu. Saya Adi selaku PPCA 2 melaporkan bahwa perawat asosiat di tim 2 ada Mbak Bunga dan Mbak Made. Baik, terima kasih. Sekarang kita mulai untuk pembahasan masalah yang akan dibicarakan. Pertama dapat dimulai dari Bu Umi selaku Katim pertama. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan melaporkan hasil dari pelaksanaan asuhan keperawatan tadi malam. Berdasarkan laporan dari perawat yang jaga malam, ada 2 pasien dengan satu, yang pertama pasien BBLR, bayi A, dengan jenis kelamin perempuan, usia 6 hari, ini perawatan hari ke-6, dengan diagnosa keperawatan, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Keluarga mengatakan anaknya tidak mau menyusu dan rewel. Sebelumnya, keluarga mengatakan anaknya sudah mau menyusu dan sudah tidak rewel. Dengan data objektif, berat badannya 2.500 gram, OGT-nya sudah dilepas untuk pemberian nutrisi, susu 30 cc per 3 jam melalui DOT. Untuk refleks menelan dan mengisapnya sudah kuat, bibirnya lembab, untuk suhunya 36,7 derajat, nadinya 130 kali per menit,
Untuk pernafasannya 32 kali per menit, SpO2-nya 98%. Masalah teratasi. Untuk terapi lanjutnya, penkes kepada keluarga cara menyusui dan observasi kondisi bayi. Untuk bayi A ini rencana hari ini pulang, Ibu. Untuk pasien yang kedua yaitu bayi G dengan jenis kelamin laki-laki, diagnosa medisnya ARDS, usia 4 hari, ini perawatan hari ketiga, dengan diagnosa keperawatan, ketidakefektifan pola nafas, keluarga mengatakan anaknya rewel dan nafasnya terlihat sulit, dengan data objektif berat badannya 2.600 gram, terpasang nasal kanul dengan 1,5 liter per menit. Untuk pemberian nutrisinya, susu 30 cc per 3 jam melalui UGT, terdapat retraksi dinding dada, tidak terdapat pernafasan cuping hidung, kemudian terdengar suara rongki. Untuk hasil laboratoriumnya, leukosit 32.000, dan pada rongseng dadanya terdapat efusi pleura. Untuk suhunya 36,4 derajat, SpO2-nya 82%, nadinya 150 kali per menit, untuk pernafasannya 70 kali per menit. Masalahnya belum teratasi. Untuk terapinya dilanjut dengan pemberian nutrisi, susu 30 cc per 3 jam melalui UGT, dan monitoring pola nafas, dan monitoring SpO2, serta pemberian dextrose 10% sebanyak 2 cc per kilogram berat badan, kalsium glukonat 6 mg per hari, dan pemberian paracetamol serta antibiotik. Selain itu juga untuk terapi oksigenasinya tetap dilanjut, kemudian dilakukan monitoring terapi oksigen, observasi tanda keracunan oksigen, kelola oksigen sesuai indikasi, pemantauan oksimetri, dan nilai gas dalam arteri. Selanjutnya kepada Mbak Vina untuk menyampaikan intervensi yang akan dilakukan hari ini. Terima kasih Ibu Umi atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan untuk rencana keperawatannya di tim 1, yaitu pada bayi A dengan jenis kelamin perempuan dengan BBLR usia 8 hari. Perawatan hari ke-6 akan diberikan intervensi pendidikan kesehatan kepada keluarga, cara menyusui dan observasi kondisi bayi. Yang kedua, untuk bayi G dengan jenis kelamin laki-laki dengan ARDS usianya 4 hari, perawatan hari ketiga, dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan pola nafas, akan diberikan intervensi pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitor pola nafas, dan monitor SpO2. Pemberian dextrose 10% sebanyak 2 cc per kilogram berat badan, kalsium glukonat 6 ml per hari, dan memberikan paracetamol dan antibiotik. Pemberian oksigennya tetap dilanjutkan, monitor terapi oksigen, observasi tanda keracunan O2, kelola O2 sesuai indikasi, pemantauan oksimetri, dan nilai gas darah arteri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Umi dan Mbak Vina atas masukannya. Selanjutnya saya persilakan untuk Pak Adi selaku Katim 2, monggo. Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bu Nisrina selaku Karo. Saya akan menyampaikan laporan pada pagi hari ini. Ada 2 pasien dengan icteric neonatus. Pasien 1 dengan bayi H jenis kelamin laki-laki dengan icteric neonatus, usia 7 hari, perawatan hari ketiga, diagnosa keperawatan tidak efektifan termoregulasi. Keluarga mengatakan kulit anaknya masih tidak terlalu kuning. Dengan data objektif, berat badan 2.800 gram, pemberian susu 30 cc per jam dot, hasil bilirubin 19 mgdl, suhu 36,7 derajat Celcius, masalah teratasi, terapi lanjut, pemberian susu 30 cc per jam dengan dot, monitor TTV dan fototerapi. Selanjutnya pasien yang kedua dengan bayi I, jenis kelamin laki-laki icteric neonatus, usia 8 hari, perawatan hari kedua, diagnosa keperawatan tidak efektifan termoregulasi. Keluarga mengatakan kulit anaknya sudah tidak terlalu warna kuning. Dengan data objektif 3.000 gram berat badannya, pemberian susu 30 cc per jam dot, hasil bilirubin 24 mgdl, suhu 36,5 derajat Celcius, masalah vegetasi, terapi lanjut, pemberian susu 30 cc per jam dot, monitor TTV, fototerapi, saja.
Selanjutnya untuk intervensi saya serahkan ke perawat bunga dan perawat made. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi atas kesempatannya. Saya selaku PP Tim 2 akan menambahkan rencana keperawatan. Yang pertama, untuk pasien bayi H dengan jenis kelamin laki-laki dengan ikterik neonatus, usia 7 hari, perawatan hari ketiga, diberikan intervensi pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui dot, monitor TTV, dan fototerapi. Selanjutnya bisa perawat made melanjutkan. Baik, selanjutnya ada bayi I dengan jenis kelamin laki-laki dengan ikterik neonatus, usia 8 hari, untuk perawatan hari kedua. Akan diberikan intervensi tambahan berupa pemberian susu sebanyak 30 cc per 3 jam dot, memonitor TTV, fototerapi. Sekian yang dapat saya sampaikan dari tim 2. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Nisrina. Baiklah, terima kasih untuk tim 1 dan tim 2 atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa masukan dan hal yang perlu diingat. Yang pertama, selalu utamakan keselamatan kalian. Pantau semua pasien dan berikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Jangan lupa selalu cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Selalu gunakan TT aseptik ya. Yang kedua, jangan lupa tulis semua tindakan dan dokumentasikan setiap tindakan secara baik dan benar di buku asuhan keperawatan. Sebelum memulai kegiatan pemberian asuhan keperawatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya diberi kelancaran, keselamatan, dan keamanan dalam bertugas. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk acara pre-conference pada pagi hari ini telah selesai. Apabila banyak salah kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya silakan kepada semua tim untuk melakukan tugas selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya untuk ronde keperawatan. Permisi Bu Nisrina, saya mau melaporkan keadaan bayi G dengan diagnosa medis ARDS. Ya, silahkan. Bagaimana kondisi bayi G tersebut? Jadi, kondisi bayi G tersebut di hari ketiga ini, kondisinya masih lemah, Bu, terdengar rintihan, dan terdapat retraksi dinding dada. Selain itu, bayi G juga masih terdapat sianosis pada jari kaki dan tangannya. Nafasnya terdengar suara ronggi kasar. Untuk pemeriksaan tanda-tanda vitalnya, SpO2-nya 80%, nadinya 150 kali per menit. Untuk pernafasannya 70 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius. SpO2-nya semakin menurun, Bu. Yang semula itu 85%, sekarang menjadi 80%, dan stabil di angka tersebut. Berarti belum ada perbaikan kondisi bayi G ya? Hubungi dokter segera untuk konsultasi dengan dokter penanggung jawab untuk menangani kasus tersebut. Nanti kita akan cari solusi dan disusulkan secara bersama-sama ya. Baik Bu, saya akan menghubungi dokter penanggung jawab pasien serta mendiskusikan dengan tim saya. Halo dokter, apa benar ini dengan dokter Citra? Iya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya, perkenalkan dokter, saya Umi dari ruangan NICU ingin mengonsultasikan kembali keadaan bayi G dengan diagnosa medis ARDS dengan dokter penanggung jawab yaitu dokter Citra. Kondisi bayi G sejak kemarin masih lemah, ada rintihan, serta tidak ada respon menangis. Untuk background-nya, bayi telah dirawat selama 3 hari dengan masalah ARDS, dan untuk asesmennya terdapat
sianosis pada jari kaki dan tangan bayi G. Untuk hasil pemeriksaan tanda-tanda vital, SpO2-nya 80%, nadinya 150 kali per menit, nafasannya 70 kali per menit, suhunya 37,7 derajat Celcius. Selain itu juga terdapat retraksi dinding dada dan suara nafas tambahan rongki kasar. Dari hasil lab menunjukkan jumlah leukositnya 32.000 dan hasil rongsennya terdapat efusi pleura, Dok. Sementara itu, untuk tindakannya yang telah dilakukan yaitu dengan pemasangan nasal kanul 1,5 liter per menit, pemberian cairan dextrose 10% sebanyak 2 cc per kilogram berat badan, kalsium glukonat 6 ml per hari, dan antibiotik. Sementara itu untuk demamnya sudah menurun, jadi untuk paracetamol sudah dihentikan, dokter. Apakah dokter bisa hadir ke ruang NICU untuk melakukan ronde keperawatan, dokter? Iya, nanti saya segera ke sana. Sekarang cek kondisi bayi tersebut ya. Oh iya, jangan lupa keluarga bayi itu diajak untuk melakukan ronde keperawatan agar mengetahui kondisi anaknya. Baik, dokter. Terima kasih. Saya tunggu kehadiran dokter. Mbak Vina, tolong dicek lagi kondisi bayi G ya. Lalu segera ikut kumpul di nurse station untuk melakukan ronde keperawatan. Oh iya, untuk keluarga bayi G, tolong dihubungi juga untuk mendiskusikan kondisi anaknya. Baik, Bu. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Dr. Cici dan Ibu Nais selaku keluarga dari bayi G yang telah hadir dalam ronde keperawatan ini. Hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan atas kondisi bayi G dengan diagnosa medis ARDS dan diagnosa keperawatan ketidakefektifan pola nafas. Untuk mengetahui sejauh mana kondisi bayi G tersebut, saya serahkan kepada Bu Umi selaku PPJA pertama. Terima kasih Bu Nisrina atas waktunya. Terima kasih Dr. Citra atas kehadirannya dalam ronde perawatan ini, serta kepada Bu Nais selaku keluarga bayi G. Jadi kondisi bayi G tersebut di hari perawatan ketiga ini masih mengalami kondisi yang sama seperti kemarin, yaitu bayi G mengalami sianosis pada jari tangan dan kakinya, terdapat retraksi dinding dada, juga terdapat suara rongki kasar. Untuk SpO2-nya menurun, yang tadinya 85% menjadi 80%. Dari hasil laboratorium menunjukkan adanya infeksi karena nilai leukosit darahnya tinggi, yaitu sebesar 32.000. Dan hasil rongsennya juga menunjukkan adanya efusi pleura. Kemudian, tadi sudah dilakukan pemeriksaan kembali oleh perawat Vina. Saya persilakan kepada perawat Vina untuk menjelaskan kondisi bayi sekarang dan rencana perawatan yang akan dilakukan. Baik, Bu. Jadi untuk kondisi bayinya masih lemah, tidak ada respon, suara rintihan masih terdengar walaupun pelan. Waktu pemeriksaan bayi G masih terlihat retraksi dinding dada dan masih terdengar suara rongki. Sianosisnya tampak pada jari-jari pada bayi G dan mulut bayi tampak kebiruan. Jadi tadi kami telah merencanakan tindakan keperawatan, monitor terapi oksigen, dan observasi tanda keracunan O2. Pola O2 sesuai indikasi, dan monitor pola nafas klien. Bagaimana Dokter Citra dengan kondisi tersebut? Bagaimana dengan hasil dari AGD bayi IG-nya, Mbak? Untuk nilai PaO2-nya tinggi, Dok, sejumlah 120. Baik, kadar PaO2-nya meninggi ini diakibatkan gangguan ventilasi dan pengeluaran CO2 sebagai akibat dari akselerasi paru. Maka bayi perlu diintubasi. Nanti saya yang akan melakukannya ya. Persiapkan alat intubasi meliputi ET dengan diameter 3,5 cm dan panjangnya 12 cm. Baik, Dok. Dengan Ibu Nais ya keluarga dari bayi G. Jadi begini ya Bu, kondisi anak Ibu setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan tindakan, kondisinya kurang baik Bu, masih sama seperti kemarin. Untuk hari ini saya akan melakukan intubasi pada bayi G. Intubasi ini berguna untuk mengeluarkan CO2 yang tidak bisa keluar
yang tidak bisa keluar, Bu. Itu yang menyebabkan anak itu sulit bernapas. Tindakan itu berbahaya nggak, Dok, buat anak saya? Tindakan tersebut tidak berbahaya, Bu. Justru ini akan membantu anak ibu untuk membuka jalan napasnya. Baik, Dok, saya ikut saja. Saya pasrahkan semua sama yang di atas. Semoga dengan ini anak saya kondisinya akan lebih baik. Saya sudah selesai melakukan tindakan intubasinya ya. Selanjutnya tetap monitor pola napas, kadar oksigen, pantau oximetri nadi pada bayi G. Kemudian saya berikan pemberian cairan dengan dextrose 10% 2 cc per kilogram berat badan, kalsium glukonat 6 ml per hari, dan antibiotik ampicillin 100 mg. 100 mg per kilogram berat badan. Serta jaga suhu. Serta jaga suhu tubuh badan bayi dalam keadaan normal. Itu dari saya, Mbak. Baik, dokter. Bagaimana dokter dengan keluarga bayi G? Baik, Bu. Kami sudah melakukan tindakan yang terbaik untuk anak ibu. Anak ibu dipasang alat bantu nafas ini untuk membuka jalan nafas bayi G agar mudah untuk mendapatkan oksigen. Yang tidak bisa bayi itu dapatkan sendiri. Jadi ini merupakan suatu pengobatan untuk anak ibu dengan harapan kebiruan kadar oksigen kembali normal untuk mencukupi kebutuhan ibu anak ibu. Berapa lama, dokter, anak saya dipasang ini dan kapan sembuhnya? Alat ini dipasang hingga kondisi bayi menunjukkan kebaikan dan kesadaran bayi ibu kembali. Ibu yang sabar ya, jangan khawatir. Kami akan melakukan yang terbaik untuk anak ibu. Ibu berdoa saja kepada Tuhan untuk kesembuhan anak. Baik, Bu Dokter. Terima kasih. Ada Bu Nais, tidak usah khawatir nggih. Untuk Dokter Citra, saya mengucapkan terima kasih atas saran yang telah diberikan dalam ronde kali ini. Untuk perawat Vina, tadi sudah jelas ya dengan apa yang disampaikan oleh Dokter Citra. Tolong untuk segera dilaksanakan saran dari Dokter Citra tersebut, serta dipersiapkan obat-obatan yang diperlukan, meliputi pemberian dextrose 10%, 2 cc per kilogram berat badan, kalsium glukonat 6 mg per hari, dan antibiotik ampicillin 100% per kilogram berat badan, serta monitoring tanda-tanda vital bayi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Dokter Citra dan perawat Vina atas saran dan rencana tindakan keperawatannya. Semoga hal tersebut dapat mengatasi masalah bayi G agar keadaannya kembali baik. Kalau begitu, saya kembalikan kepada Bu Nisrina selaku Karo untuk menutup kegiatan ronde perawatan ini. Baik, terima kasih atas kerjasamanya, Dr. Cita dan Ibu Nagi selaku keluarga bayi G, dan juga perawat yang sudah bertugas pada pagi hari ini, Ibu Umi dan Mbak Vina. Semoga saran dan rencana tindakan keperawatan tersebut segera dilaksanakan, serta selalu monitor keadaan bayi G supaya keadaannya kembali menjadi lebih baik. Kalau begitu, silahkan kembali ke tugas masing-masing dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, post conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita tadi sudah bersama-sama melakukan asuhan keperawatan. Seperti biasa, kita akan melakukan post conference selama 10 menit sebelum diobrolkan ke shift berikutnya. Langsung saja saya serahkan kepada Nurse Umi dan selaku Katim pertama dan Nurse Adi selaku Katim kedua. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja bagaimana hasil tindakan yang telah dilakukan oleh Mbak Vina.
termasuk kendala selama melakukan tindakan untuk dioperkan ke shift berikutnya. Terima kasih Ibu Umi. Dari tim 1, total pasiennya ada 1, yaitu bayi G dengan jenis kelamin laki-laki dengan ARDS, usianya 4 hari. Ini merupakan perawatan dari ketiga dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan pola nafas. Keluarga dengan data objektif berat badan 2.600 gram, terpasang nasal kanul dengan 1,5 liter per menit, pemberian susunya 30 cc per 3 jam melalui OGT, terpasang ET, terdapat retraksi dinding dada, tidak terdapat pernapasan cuping hidung, suaranya ronki, hasil labnya leukositnya tinggi sebesar 32.000 dan rongsen dadanya terdapat efusi pleura. Untuk suhunya sendiri 36,6, SpO2-nya 82%, nadinya 148, RR-nya 68. Selanjutnya pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui OGT, monitor pola nafas, O2. Untuk pemberian observasi tanda keracunan O2, kelola O2 sesuai indikasi, nilai gas darah arteri. Terus kemudian saya berikan pemberian cairan dengan dextrose 10%, 2 cc per kilogram berat badan, kalsium glukonat 6 ml per hari, dan antibiotik ampicillin 100 mg per kilogram berat badan. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Umi. Baik, terima kasih Mbak Vina atas laporan hasil tindakan yang telah dilakukan. Kita telah melakukan semua rencana tindakan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Adi selaku Katim 2. Ya baik, terima kasih Mbak Umi selaku Katim 1 atas waktunya. Langsung saja bagaimana intervensi yang telah dilaksanakan oleh Mbak Bunga dan Made terhadap pasiennya, termasuk kendala selama melakukan tindakan untuk dioperkan ke shift berikutnya. Monggo Mbak Bunga. Ya, baik Pak Adi, untuk di tim 2 sendiri terdapat 2 pasien. Pasien yang pertama, bayi H dengan jenis kelamin laki-laki dengan ikterik neonatus usia 7 hari, dan hari ini perawatan hari ketiga ya, dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan termoregulasi. Keluarga mengatakan kulit anaknya sudah tidak terlalu kuning, dengan data objektif berat badan 2.800 gram, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui DOT, hasil bilirubin 19 per desiliter, suhu 36,5 derajat Celcius. Rasanya belum teratasi, terapi tetap dilanjutkan dengan pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui DOT, monitor TTV, dan foto. Untuk pasien yang kedua, bisa dilanjutkan oleh Mas Made. Ya, terima kasih untuk Mbak Bunga. Di sini untuk pasien I dengan jenis kelamin laki-laki dengan diagnosa medis ikterik neonatus usia 8 hari untuk perawatan hari kedua dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan termoregulasi. Keluarganya mengatakan bahwa kulit anaknya sudah tidak terlalu berwarna kuning dengan ditunjukkan dengan berat badan sebesar 3.000 gram, pemberian susu sebanyak 30 cc per 3 jam, DOT dengan nilai hasil bilirubin 24 mg per dl, untuk suhunya 36,5 derajat Celcius. Untuk masalahnya belum teratasi dan akan diberikan terapi lanjut berupa pemberian susu sebanyak 30 cc per 3 jam, DOT, monitor TTV, dilakukan fototerapi. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Bu Nisrina. Baik, terima kasih atas kerjasamanya dari Ketua Katim pertama dan Ketua Katim kedua, beserta perawat pelaksana yang telah bekerja dengan baik. Demikian post-conference hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan hari ini memberikan banyak keuntungan bagi kita semua. Dan kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas masing-masing. Pertahankan terus kinerja baik rekan-rekan,
Alangkah baiknya jika bisa ditingkatkan lagi demi pencapaian kerja yang lebih optimal. Untuk mengakhiri tugas kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, handover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul melakukan handover dengan waktu kurang lebih 10 menit. Di tempat ini seperti biasanya. Sebelum kegiatan dimulai, baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Katim pertama dan Katim kedua untuk melakukan kegiatan pada shift pagi tadi. Monggo silahkan. Terima kasih kepada Bu Nisrina yang telah memberikan waktu pada saya. Untuk tim 1 berjumlah 1 pasien dengan ARDS, karena tadi bayi A dengan BPLR sudah pulang. Untuk bayi G sendiri dengan jenis kelamin laki-laki dengan diagnosa medis ARDS usia 4 hari, ini perawatan hari ketiga, dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan pola nafas. Keluarga mengatakan anaknya rewel dan nafasnya terlihat sulit. Dengan data objektif, berat badannya 2.600 gram, terpasang ET, kemudian susunya 30 cc per 3 jam melalui OGD, terdapat retraksi dinding dada, untuk pernafasan cuping hidungnya tidak ada, terdengar suara ronggi kasar, untuk hasil laboratoriumnya leukosit 32.000 dan rongsen dadanya terdapat efusi pleura. Untuk suhunya 36,6 derajat Celcius, SpO2-nya 82%, nadinya 148 kali per menit, nafasannya 68 kali per menit. Untuk masalah belum teratasi, untuk terapinya dilanjut dengan pemberian nutrisi, susu 30 cc per 3 jam melalui UGT, monitoring pola nafas, dan monitoring SpO2. Selain itu, untuk pemberian oksigennya tetap dilanjut, monitoring terapi oksigen, dan monitoring pola nafas, serta observasi tanda keracunan oksigen, kelola oksigen sesuai indikasi, pemantauan oksimetri, dan nilai gas darah arteri. Selain itu, untuk pemberian cairannya dengan dextrose 10%, 2 cc per kilogram berat badan, kalsium glukonat 6 ml per hari, dan antibiotik ampicillin 100 mg per kilogram berat badan. Demikian laporan dari tim 1. Selanjutnya kepada Pak Adi, silakan melanjutkan. Ya, baik, terima kasih pada Mbak Umi selaku BPJS 1 yang telah memberikan waktunya pada saya. Baik, di tim 2 ada 2 pasien dengan ikterik neonatus. Pasien pertama dengan bayi H, jenis kelamin laki-laki, dengan ikterik neonatus, usia 7 hari, perawatan hari ketiga. Diagnosa perawatannya ketidakefektifan termoregulasi. Keluarga mengatakan anaknya masih berwarna kuning, dengan berat badan 2.800 gram. Pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui dot, hasil bilirubin 19 mgdl, suhu 36,5. Masalah belum teratasi, terapi lanjut pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui dot, melalui RTTV dan terapi. Pasien yang kedua yaitu dengan bayi kelamin laki-laki, ikterik neonatus, usia 8 hari, perawatan hari kedua, dengan perawatan efektifan termoregulasi. Keluarga mengatakan anaknya masih tidak terlalu berwarna kuning, dengan berat badan 3.000 gram, pemberian susu 1 cc per 3 jam melalui berat, bilirubinnya 24 mgdl, masalah belum teratasi. Terapi lanjutnya pemberian susu, nutrisi 30 berat, monitoring dan terapi. Itu saja laporan dari tim 2. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Nisrina selaku Karu. Terima kasih atas penyampaian dari Bu Umi selaku Katim pertama dan Pak Adi selaku Katim kedua.
Semangat untuk yang dinas siang untuk melakukan tugasnya, yang dinas pagi terima kasih atas kerja kerasnya. Dengan kerja keras kita dapat memberikan kesembuhan untuk orang lain. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Hati-hati di jalan untuk yang dinas pagi dan semangat untuk yang dinas siang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian, apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, langsung kasih. on cam. Siap ya. DSS 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke.